Selamat pagi semua. Waktunya kita untuk bangun. Karena kita akan melakukan aktivitas dan beraktivitas seperti biasanya. Pagi hari adalah waktu yang sangat sibuk. Pagi hari juga merupakan momen terindah untuk mengawali hari dan banyak manfaat jika bangun pagi. Banyak hal yang dapat menambah rasa semangat di pagi hari. Misalnya dengan membaca atau mendengarkan. Kalian bisa simak video ini. Dan kalian bisa melihat dan juga mendengarkan apa yang aku lakukan saat ini dan apa aktivitas yang aku lakukan di pagi hari. Mulai dari memotong daun kuning, memberi makan ikan, dan sebenarnya masih banyak aktivitas yang aku lakukan di pagi hari. Ya, contohnya seperti memberikan makanan kepada kelinci-kelinciku. Karena mereka sangat lucu, dan aku senang memeliharanya. Dia memang sangat lucu, dan dia juga binatang yang sangat lincah. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan apa yang akan terjadi. Dari sini aku belajar memelihara, menyayangi, dan bertanggung jawab. Karena memelihara hewan itu benar-benar memberikan energi positif untukku. Karena aku merasa memiliki teman, walaupun tidak bisa bicara. Tetapi dengan tingkahnya yang lucu, sangat membuat aku terkesan. Akhirnya aku melanjutkan aktivitasku yang sebenarnya, yaitu menikmati hidup. Iya, ini adalah salah satu caraku menikmati hidup. Walaupun terdengar aneh, tetapi ini nyata. Aktivitas keseharianku adalah berpergian ke alam. Karena disinilah aku bisa mengutarakan hatiku. Aku bisa berkeluh kesah, walaupun respon alam hanyalah desiran angin. Tetapi aku sangat bersyukur bisa meluapkan isi hatiku. Dalam setiap kehidupan, kita pasti pernah mengalami permasalahan. Meski ada masalah, bukan berarti kita menjadi jatuh dan tidak bangkit lagi. Ada hal yang bisa membuat kita bangkit dan menikmati hidup dengan baik. Ya, caranya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu mensyukuri atas apa yang kita dapatkan hari ini, atas apa yang kita punya saat ini. Jangan pernah mengeluh, karena hidup seperti roda, selalu berputar. Lakukanlah apa yang terbaik menurutmu. Ketika mendapatkan sesuatu yang bagus dari hasil kerja keras dan usaha sendiri, pastinya memunculkan kepuasan yang tak terkira. Sesungguhnya kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup ini bisa diciptakan semua orang. Begitu juga dengan kamu. Lakukan hal positif yang membuatmu merasa bahagia.
Lihatlah air terjun yang mengalir ini. Sangat deras, bukan? Jadi, hidup itu seperti air terjun. Selalu bergerak dan selalu ada aliran yang tidak merata. Banyak sungai yang tenang dimulai sebagai air terjun yang bergejolak. Namun, tidak ada yang meluncur dan berbusa sampai ke laut. Pelajaran dari air terjun, teruslah bergerak, dan kamu akhirnya akan mengatasinya. Kekuatan air terjun tidak lain adalah banyak tetesan yang bekerja sama, yang dimana artinya adalah cintamu seperti air terjun, mengalir liar dan bebas. Kita memulainya di tempat yang berbeda, tetapi pada akhirnya kita semua bertemu di air terjun. Aku yakin bahwa alam memberikan penghiburan dalam semua masalah. Merenung di dalam air yang bening dan juga dingin membuat hatiku terasa nyaman. Semuanya terasa terluapkan. Senang sekali bisa berada di dekat air. Dari airlah aku bisa belajar apa artinya ketenangan. Ketenangan bisa terjadi bukan karena sebuah pelukan saja, tetapi ketenangan juga bisa muncul karena kita merenung di dalam air yang begitu bening. Nikmati itu, maka semua keluh kesahmu akan terobati di sini, akan terluapkan di sini, walaupun hanya sementara. Setidaknya itu membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Semangat untukmu. Jalani semua, jangan menyerah. Love yourself.
Tiba saatnya aku kembali ke rumah, yang dimana kata orang adalah rumah adalah tempat ternyaman. Rumah adalah tempat istirahat yang paling aman. Ya, benar sekali. Dan di sini aku melakukan aktivitasku yang selanjutnya, yaitu menanam tanaman. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Aku sangat senang bermain tanah. Aku terasa kembali seperti kecil dulu. Mungkin itu 12 tahun yang lalu. Aku sangat senang bermain tanah bersama teman-temanku yang kini sudah tidak tahu di mana, karena semakin dewasa, semakin jarang bertemu. Tetapi mendengar kabar mereka baik saja, hatiku terasa cukup tenang, karena dengan kabarlah aku tahu keadaan mereka. Tetapi kendalanya adalah kita tidak bisa bertemu. Jarak yang memisahkan kita. Tetapi tidak apa-apa, demi masa depan. Suatu saat kita pasti akan bisa berkumpul kembali seperti kecil dulu. I miss you, bestie.